Ramadan 1447 Hijriah, upgrade iman, update kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Irama FM. 15 hari sudah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya banyak sekali kegiatan positif yang bisa mengupgrade iman dan mengupdate kebaikan pendengar Irama FM semua. Salah satunya adalah pada siang hari ini kita juga akan upgrade iman, upgrade kebaikan, upgrade ilmu bersama narasumber-narasumber hebat di Irama Live Talk yang kerja bareng dengan PCNU Kabupaten Purworejo. Sudah hadir di Irama FM tentunya siang hari ini dua narasumber kita yang akan ngobrol kita tentang zakat tentunya. Satu, beliau adalah Bapak Waluya SAG, Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waluya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang, alhamdulillah sehat Pak Wal. Pak Jika juga sehat. Masih puasa saya. Masih, alhamdulillah. Dan tentunya banyak sekali kegiatan Pak Wal di hari-hari sibuk ini. Semoga semua dapat dilancarkan. Amin, amin. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi narasumber hebat kita pada siang hari ini, beliau adalah Ketua dari LPBI NU Kabupaten Purworejo. Beliau adalah Bapak Heri Suyanto. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Aji. Oke, sehat juga Pak Heri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan di kantor juga lancar dari pagi sampai siang. Kantor saya di rumah Mas Aji. Baik, luar biasa sekali pada siang hari ini. Seharusnya ada 3 tapi satu karena ada sesuatu dan lain hal jadi tidak bisa bergabung bersama kami. Di lain kesempatan nanti akan bisa gabung bersama kami. Dan kita akan membahas tentang sadar zakat menuju insan maslahat. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu tentang lembaga-lembaga yang beliau akan jelaskan tentang Lazisnu terlebih dahulu. Silakan Pak Waluya mengenalkan tentang Lazisnu di pendengar Irama FM pada siang hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji dan pendengar Irama FM Purworejo dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, umur panjang kepada panjenengan semua. Kami ditunjuk menjadi pengurus Lazisnu Purworejo kurang lebih 7 bulan yang lalu, dikukuhkan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purworejo di GOR Sarwedi Wibowo. Lazisnu itu hadir dalam rangka mengemban amanah yang diberikan oleh PCNU Kabupaten Purworejo. Kami ditunjuk sebagai ketua, dibantu wakil ketua, sekretaris bendahara, dan manajer dan divisi-divisi. Tugas kami 2 Pak Haji sebenarnya. Yang pertama itu adalah melaksanakan program madrasah amil, pendidikan amil, panitia amil, pengumpul zakat. Yang kedua adalah melaksanakan fundraising. Fundraising itu ya mengumpulkan, mentasarufkan, mendayagunakan dan melaporkan zakat infak sedekah yang terkumpul di Lazisnu. Oke, baik Pak Waluya, di kesempatan siang hari ini bersama Irama FM kita akan ngobrol tentang sadar zakat menuju insan maslahat. Tapi sebelumnya kita juga akan memperkenalkan tentang LPBI. Sebenarnya apa LPBI di PCNU Kabupaten Purworejo? Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Aji, juga seluruh pendengar Irama FM yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Suyanto. Alhamdulillah di periode kali ini saya ditunjuk oleh PCNU Kabupaten Purworejo untuk mengetuai yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau disingkat LPBI NU PCNU Kabupaten Purworejo. Untuk masa kepengurusan kali ini kita beranggotakan 23 anggota. Oke. Jadi LPBI ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Banyak orang yang bertanya-tanya, malah untuk
orang NU sendiri, Mas Haji, Gimana? banyak yang belum tahu Oke. apa itu LPBI. Ini sarana untuk memperkenalkan edukasi juga tentunya untuk masyarakat. Kalau saya begini, mudahnya saya terangkan begini pada orang-orang yang awam. LPBI itu kalau di pemerintahan adalah BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Itu kalau di tingkat kabupaten, Mas Haji. Jadi dalam LPBI itu adalah sebenarnya gabungan dari 2 unit itu. Berarti ada 2 kegiatan, yaitu penanggulangan bencana dan penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim itu apa? Kita mengurusi masalah lingkungan hidup. Mungkin itu dulu, Mas Haji. Oke, baik. Nanti kita akan banyak ngobrol tentang LPBI dan tentang zakat tentunya. Mungkin bisa dijelaskan atau langsung kita masuk ke dalam tema kita pada siang hari ini, yaitu tentang sadar zakat menuju insan maslahat. Nanti apa sih korelasinya dengan LPBI dengan Lazisnu yang pada siang hari ini berkolaborasi duet di acara talkshow yang digagas oleh PCNU Kabupaten Purworejo kerja bareng dengan LPPL Irama FM Purworejo. Baik, langsung aja ke Pak Walu ya. Sebenarnya boleh dijelaskan definisi zakat itu gimana, Pak Walu? Terima kasih. Sebelum saya ke definisi zakat, akan saya sampaikan prolog dulu, Pak Haji. Silakan. Jadi negara kita itu kalau orang mengatakan itu adalah gemah ripah loh jinawi, makmur, sejahtera, kan gitu. Bahkan kalau lagunya Gus Plus itu kan tongkat ditanam, tongkat dan batu jadi tanaman. Berarti kan itu menggambarkan negara kita itu makmur, gemah ripah loh jinawi. Namun di balik itu ada satu pemandangan juga yang kontradiksi. Di kemakmuran masyarakat kita, bangsa kita tidak menutup mata, masih banyak warga kita, masyarakat kita yang kurang beruntung, yang masih tidur beralaskan tikar, mungkin masih kehujanan di trotoar, beralaskan kardus-kardus, makan mungkin tidak lengkap dengan standar gizi dan sebagainya. Itu realita. Ada kontradiksi. Kalau tidak salah BPS itu mengeluarkan data penduduk kita itu jumlahnya 287 juta jiwa. Kemudian yang masih berada di garis kemiskinan itu ada 8,25% atau 23 jutanya. Ini realita. Di situ ada 2 hal yang bertentangan. Satu sejahtera, yang satu masih ada di garis kemiskinan. Untuk menjawab persoalan ini kan sebuah persoalan bangsa. Termasuk kalau kita tarik di Purworejo, ini persoalan juga Kabupaten Purworejo, pemerintah dan di dalamnya stakeholder yang ada. Persoalan ini kita korelasikan dengan kedudukan zakat. Kedudukan zakat yang tadi ditanyakan, definisi zakat. Kita harus mengawali sebelum kita mendefinisikan zakat bahwa persoalan di kita itu adalah adanya kemiskinan yang masih cukup besar, 8,23% secara nasional. Zakat itu adalah sesuatu perintah. Kalau saya mengatakan begini, Pak Haji, zakat itu adalah perintah dari langit dan perintah dari bumi. Kenapa saya katakan perintah dari langit dan bumi? Perintah dari langit itu adalah perintah dari Tuhan, dari Allah SWT. Di Al-Quran sudah ditulis di surat At-Taubah ayat 103 kan. Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat, karena dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan. Di dalamnya juga dirangkaikan, nanti yang akan menjelaskan secara fikih ahli agama. Kalau saya menjelaskan nanti takut salah. Dari sisi definisi dan regulasi. Di dalam zakat itu adalah perintah dari Tuhan untuk manusia yang kaya, manusia yang mampu mengambil sebagian harta yang dimiliki. Untuk apa? Untuk dikeluarkan. Dikeluarkan tujuannya apa? Mensucikan, membersihkan hartanya, dan diberikan kepada yang tidak mampu. Ada 8 asnaf, dari fakir, miskin, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Ada 8 asnaf yang diterima. Ini satu solusi bahwa zakat itu hadir adalah menjawab persoalan bangsa, yaitu kemiskinan. Karena apa? Akan diambil dari orang-orang yang mampu untuk ditunaikan. Sifatnya wajib bagi yang mampu. Ini kedudukan zakat. Kemudian kalau ditarik definisi zakat adalah mengeluarkan harta yang dimiliki oleh kita yang mampu
untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu sesuai dengan asnafnya. Itu yang pertama, perintah dari langit. Oke. Yang kedua Yang ada dari perintah bumi. dari bumi. Nah, itu ini apa Mas itu? Haji. Perintah dari bumi itu adalah perintah negara. Negara itu memerintahkan sekarang. Tertulis dalam undang-undang zakat. Oke. Ya, kemudian tertulis juga tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-undang zakat yang sudah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah, turunannya adalah peraturan pemerintah juga, mengamanatkan kepada lembaga-lembaga zakat untuk menjadi pengumpul pemungut zakat dari masyarakat. Ada Badan Amil Zakat Nasional. Kalau Projo juga ada. Oke. Ini mengumpulkan zakat lebih khusus adalah di pemerintahan, Para di ASN atau BUMN, BUMD. Yeah. Kemudian ada lembaga amil zakat. Kalau kita NU namanya Lazisnu. Lazisnu. Oke. Ada Lazismu. Iya. Ada las-las yang lain yang berdasarkan lembaga masing-masing. Ada BSI dan sebagainya, banyak sekali las-las. Itu Mas Haji. Oke, baik. Terima kasih penjelasan yang cukup gamblang dari Pak Waluya pada siang hari ini tentang kedudukan zakat dan sudah sampai pada definisi zakat. Silakan untuk pendengar Irama FM juga bisa berinteraksi aktif di nomor WA Irama FM di 085163150885. Sekali lagi di 085163150885. Sekarang kita ke Pak Heri dulu. Nah, sebenarnya korelasi antara LPBI NU dengan Lazisnu itu di sebelah mana? Ini Pak Heri, silakan Pak Heri. Sebelum saya jawab mungkin saya potong tadi ketika ini pun Pak Waluya nggih. Betul. Kalau tadi Pak Waluya mengatakan bahwa zakat ini selain perintah dari langit juga perintah dari bumi, maka tugas LPBI adalah menjaga, merawat dan melestarikan bumi. Oke. Gitu Mas. Korelasinya di situ ya. Itu diantaranya. Jadi kan kalau bumi terjaga, otomatis mungkin semakin banyak hasil bumi yang bisa diakatkan. Oke, luar biasa. Kan juga Mas Haji, begini. Jadi seperti saya tadi bilang di luar, bahwa saya ini anak buahnya Pak Waluya. Yeah. Jadi gini. Setara kita. Setara. Terus jadi mungkin setengah atau seluruh pembiayaan untuk kegiatan LPBI Pak Haji itu diambilkan dari Lazisnu. Oke. Karena ada 5 pilar di Lazisnu, yaitu diantaranya yang 2 itu ranahnya LPBI. Jadi ada pilar kalau nggak salah siaga bencana. Oke. Lalu ada lagi NU Green. Oke. Iya, Pak. NU hijau. Kenapa nih, Ya, Pak? NU hijau. NU hijau. Ya. Itu kan jelas, kalau siaga bencana jelas kita selaku penanggulangan bencana. Oke. Yang untuk NU Green itu kita selaku sebagai yang mengurusi darat, laut dan udara Mas Haji. Itu. Ini ada dewa laut, dewa darat dan dewa udara, dewa angin ya. Jadi Mas Haji jelasnya apa-apa yang kita butuhkan untuk operasional LPBI Nggih. kita dibiayai oleh Lazisnu. Oke, Gitu. baik. Berarti ya, tadi ketika Pak Walo yang menjelaskan ada 8 asnaf yang akan dibiayai oleh zakat di situ, dan di Lazisnu sendiri mempunyai 5 pilar untuk pembiayaan gitu nggih. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Haji. Jadi memang betul salah satu tugas kita itu Lazisnu itu di samping mengumpulkan zakat, kemudian mendayagunakan, mentasarufkan, kemudian juga melaporkan. Lah, dalam kerangka pemberdayaan zakat ini, pentasarufan zakat, kita itu program kita itu sebenarnya manut program yang ditetapkan, ikut program yang ditetapkan oleh Lazisnu PBNU. Segala atau apapun itu yang dikumpulkan, entah lewat koin, lewat zakat, infak, sedekah, itu berpatokan kepada 5 pilar.
5 pilar itu apa saja? Tadi sebagian dari disinggung oleh Pak Heri. Yang pertama adalah pilar ekonomi. Ekonomi. Apa pilar ekonomi itu? Bagaimana membangkitkan masyarakat kecil yang masih dalam garis kemiskinan untuk kita berdayakan, sehingga apa? Kalau bahasa saya sering saya sampaikan Pak Haji, kalau bisa itu mustahik atau orang yang benar-benar zakat itu jangan menjadi mustahik abadi, jangan menjadi miskin abadi. Lah ini supaya tidak menjadi miskin abadi, dari mustahik nanti berubah menjadi mujaki atau orang membayar zakat, maka mau tidak mau ya kita harus menggerakkan ekonomi. Salah satunya adalah memetakan mustahik yang bisa kita gerakkan ekonominya adalah, contoh, ada orang yang tidak mampu, tidak bekerja, tapi dia punya kemampuan wirausaha, umpamanya jualan geblek, Pak Haji. Kita hadir di sana, intervensi, kita bantu dalam modal usaha, kemudian cara berusahanya, termasuk dalamnya pemasaran. Kita hadir, ini pilar ekonomi. Dari apa yang kita kumpulkan, kita hadir secara ekonomi. Kemudian yang kedua, ya singkat-singkat saja karena waktu terbatas. Yang kedua adalah pilar pendidikan. Kalau di pendidikan? Ya, pendidikan, gerakan kita Lazisnu yang sudah kita canangkan di Desanu, Pak Haji. Sebenarnya untuk mewujudkan 5 pilar kita sudah meluncing namanya Desanu, Desa Sejahtera NU, yang kita pilih Desa Kedung Loteng, Kecamatan Bener. Kita intervensi 5 program. Contoh pendidikan ini, pilar pendidikan, kita memberikan bantuan beasiswa kependidikan kepada anak-anak SD di sana yang kurang mampu. Kita berikan bantuan tiap bulannya dengan jumlah 150 sampai 200 ribu tiap bulan, dan bisa juga alat-alat pendidikan. Kita berikan alat tulis, berikan tas, sepatu, kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Ini intervensi minimal. Bahkan saya, ini entah kapan tercapainya, saya sampaikan kepada di Desa Kedung Loteng itu, kalau bisa Desa Kedung Loteng atau desa mana saja yang mungkin belum punya sarjana harus punya program. Bagaimana desa itu melahirkan sarjana-sarjana baru. Dibiayai dari mana? Kita Lazisnu itu nanti intervensinya bisa dari Lazisnu, bisa menjadi penjembatan dengan orang yang mampu, dengan agensia atau lembaga beasiswa dan sebagainya. Harapannya apa? Hadirnya pendidikan ini mengangkat derajat, mengangkat dari kemiskinan, karena memang pendidikan inilah modal utama, investasi paling pokok yang bisa mengentaskan kemiskinan. Ini yang kedua, pilar pendidikan. Dan pilar ketiga adalah pilar kesehatan. Pilar kesehatan, kemarin kita programnya di Desa Nu itu salah satunya adalah tes kesehatan gratis, cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Kita kerjasama dengan lembaga kesehatan NU. Hadir di sana, simbah-simbah yang sudah lansia, sudah sepuh, kita cek kesehatannya, kemudian punya kendala kesehatan apa, kita sudah menyiapkan obatnya. Jadi lembaga kesehatan NU butuhnya obat apa, Lazisnu mengasih anggaran, kemudian mereka beli. Yang periksa umpamanya tensi tinggi, ya kita kasih obat tensi tinggi, bahkan sampai cek gula darah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bidang dakwah dan kemanusiaan yang tadi disampaikan Pak Heri. Dakwah, kita kemarin menghadirkan Pak Kiai Hanafi dari Les Bumi untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, bagaimana mempunyai spirit hidup. Kalau kami bicaranya Lazisnu, Pak Haji, berarti spiritnya itu adalah meningkatkan kesejahteraan, bagaimana merubah mindset bahwa hidup itu harus berubah. Kalau kita nggak mau berubah, ya Tuhan tidak akan merubah nasib kita. Itu yang keempat, dakwah dan dakwah dan kemanusiaan. Ya, kemudian ada bantuan kursi roda, ada bantuan alat pendengar dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pilar hijau. Ya, tadi yang disampaikan Pak Heri. Jadi negara kita itu makmur, tapi satu sisi juga punya potensi bencana yang besar. Makanya gerakan Lazisnu adalah ekoteologi. Bagaimana mengembalikan kesadaran lingkungan untuk merawat bumi, merawat lingkungan hidup kita, supaya apa? Kita terhindar dari bencana alam. Salah satunya apa? Ya dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya, memelihara alam semesta, tidak merusaknya. Kemarin kita
Tapi karena Lazisnu orientasinya juga kesejahteraan juga. Penghijauan kemarin kita membagi bibit pohon kepok. Nah, harapannya apa? Mereka menanam sekian ratus di rumah-rumah, nanti sekian bulan kemudian bisa panen, nilainya juga bernilai ekonomi, juga memberikan Kepok oksigen. pisang maksudnya? Iya, pisang kepok pisang. Kan daunnya memberi oksigen Betul, ya. betul. Daun itu kan nggak kelihatan, tapi sebenarnya memberikan kontribusi kesegaran kita, oksigen. Kemudian kita juga menggerakkan nanti tiap-tiap rumah itu untuk berkebun. Kita akan memberi bantuan bibit lombok, terong, sayuran, tomat. Jadi kita memang Lazisnu gerakan yang sifatnya membumi, kecil tapi bisa dirasakan. Itu 5 pilar Mas Haji. Oh iya, baik, terima kasih Pak Waluyo penjelasannya. Mungkin kalau kita tarik benang merah atau kita garis bawahi tentang tadi yang disampaikan sama Pak Waluyo di depan tentang mustahik, kita memberdayakan mereka. Tapi ada satu istilah dari Pak Waluyo tadi, jangan menjadi mustahik yang abadi. Nah, betul. itu memang butuh edukasi yang masif kepada masyarakat. Kadang mereka-mereka yang sudah sekali, 2 kali, 3 kali kita bantu, mereka menjadi mustahik sampai 3 kali, 4 kali. Mungkin ketika dia di stop kemudian dia protes. Marah. Nah, itu sebenarnya ketika sudah mampu kenapa juga masih dikasih terus begitu kan? Gantian yang lain yang mungkin bisa belum tercover saat ini, untuk yang lainnya bisa tercover. Oke, baik, terima kasih. Dan sekali lagi untuk bisa gabung, makasih untuk yang sudah gabung Mbak Prima atau Mas Prima ini di TikTok, di live TikTok ya. Kemarin ada info zakat akan dialokasikan ke MBG. Itu bagaimana kebijakannya? Ini silakan. Siapa yang menjawab ini? Ya, ini apa ya? Saya harus meluruskan ya. Ya. Jadi ini mungkin info yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri Agama ya. Itu sebenarnya tidak betul. Karena apa? Zakat itu sudah punya ketentuan syariat sendiri. Aturannya sudah rigid. Jelas. Mustahiknya atau asadnya sudah jelas. Ya, zakat tidak bisa diperuntukkan sembarangan. Ya, kita patokannya 8 asnaf itu. Betul. 8 asnaf, jadi itu info itu tidak benar dan Pak Menteri Agama sudah juga sudah menyampaikan klarifikasi. Gitu. Ya, baik, kemudian kita ke Pak Heri. Tadi korelasi antara NU Green dan ekoteologi yang sekarang ini memang lagi banyak sekali digembor-gemborkan. Enggak cuma di tingkat kita, di tingkat level bawah tadi, di tingkat nasional juga ekoteologi menjadi satu tema besar, kerangka besar Indonesia yang sekarang ini lagi benar-benar menghadapi satu tantangan global, perubahan iklim dan cuaca yang saat ini pun kita masih bisa merasakan. Biasanya di bulan Februari ini sudah akhir loh, sudah akhir Februari, sudah Maret malah, bahkan sudah tanggal berapa sih sekarang Mas Hakim? Sudah tanggal 6. Tanggal 5, sudah tanggal 5 sekarang, tapi ternyata intensitas hujan deras, petir juga masih tinggi. Oke, Pak Heri, ke NU Green dan ekoteologi yang sudah dilakukan oleh LPBI di Kabupaten Purworejo, PCNU Kabupaten Purworejo, bisa dijelaskan Pak Heri? Ya, betul Mas Haji. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang posisi negara kita yang berada sebagai negara tropis dan juga letaknya yang di lingkar cincin api. Ya. Itu kan memang negara kita berada di lingkar cincin api yang merupakan pusat gunung berapi dan pusat gempa. Nah, bersama dengan Jepang. Yang membedakan kenapa sama-sama negara yang rawan bencana, negara kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Sedangkan Jepang yang juga sangat rawan bencana sudah menjadi negara maju. Setelah saya amati, mungkin Pak Haji, Jepang secara kualitas manusia itu sudah sangat peduli dengan lingkungan di antaranya masih. Seperti kita ketahui di Jepang, orangnya sudah sangat disiplin untuk masalah lingkungan, untuk masalah sampah, dan teknologinya untuk pengelolaan sampah misalnya, itu juga sudah sangat maju. Di Jepang beda sekali dengan di Indonesia Mas Haji. Kalau kita punya sampah misalnya sekarung atau plastik lah, sekantong plastik,
kita jalan-jalan ke mall atau ke supermarket, kita bawa sampah itu sudah bisa kita masukkan ke mesin, semacam ATM. Kita masukkan plung, lalu keluar setruk, keluar nota yang bisa kita gunakan untuk kita belanja. Kita langsung bisa kita gunakan di belanja di supermarket itu. Itu di Jepang sudah sangat begitu, sudah sangat majunya. Dan lagi di Jepang juga apa ya? Misalnya sampah plastik. Saya lihat di internet itu sampah di sana sudah tidak ada yang terbuang lagi. Sudah masuk pabrik, secara otomatis sudah terpilah, lalu bisa dimanfaatkan untuk membuat barang-barang yang berguna lagi, seperti palet dan lain-lain produk yang plastik yang lain. Oke, itu jadi, mungkin tujuan di masa yang akan datang kita akan seperti itu. Ya. Untuk hal kecil yang sekarang ini bisa kita lakukan, Pak Heri, untuk menuju kita satu semboyan tadi atau satu proses atau satu progres yang pengen kita capai tentang NU Green dan ekoteologi. Kalau di LPBU PCNU Purworejo sendiri memang harus kita akui karena dengan segala keterbatasannya belum banyak program-program yang bisa dilaksanakan. Tapi kita selalu berusaha untuk masuk mengedukasi teman bahasanya. Untuk selalu mempromosikan program-program pro lingkungan saja kepada masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai media. Misalnya saya selalu mempromosikan program untuk pengurangan plastik. Oke. Baik kepada anggota maupun kepada masyarakat. Mungkin kedepannya saya berandai-andai mempunyai program warung ramah lingkungan. Oke. Saya sendiri di rumah mengelola warung. Oke. Jadi itu sudah ramah lingkungan atau belum warungnya Pak Heri ini? Menuju ramah lingkungan insya Allah. Okay. Jadi ini Haji, untuk pelanggan-pelanggan saya itu saya sarankan untuk selalu berbelanja tanpa menggunakan kantong plastik. Oke, bawa kantong dari rumah sendiri ya. Oke. Bawa kantong sendiri dan juga saya saya buatkan semacam kantong dari kain. Dan itu kain itu sisa pelantikan PCNU. Jadi bekas kantong sisa untuk menaruh nasi dan snack pelantikan PCNU di Pendowo Kabupaten itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan sampai mendapat 80. Cuma 80. Oke. Itu jadi 80 tas. 80 tas itu memang sudah berupa tas. Berupa tas hijau, barangnya ada. Itu kemudian saya sablon. Saya beri tulisan untuk pencitraan LPBI. Oke. Saya berikan dengan himbauan bawalah tas ini ketika Anda berbelanja ke warung atau toko langganan Anda untuk mengurangi plastik dengan slogan kurangi plastik maka kurangilah plastik agar lingkungan kita semakin cantik. Oke, baik, terima kasih. Mas Haji kalau itu mungkin mitigasi bencana yang paling sederhana itu. Oke. Dan kemarin tanggal 1 Februari Pak Heri juga mendapatkan kesempatan untuk apel besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah tentang kesiapsiagaan bencana LPBI di tingkat Jawa Tengah. Mungkin ada isu besar di tingkat Jawa Tengah Pak Heri tentang perubahan iklim dan bencana. Pada kesempatan apel itu intinya Ketua Tanfidyah PWNU Jawa Tengah mengajak kepada seluruh kader NU di seluruh Jawa Tengah untuk selalu siaga bencana dan juga menginformasikan bahwa pada saat itu kader-kader dari PWNU Jawa Tengah melalui LPBI dan Bagana sedang berada di Aceh untuk menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
Itu Mas Haji. Oke, baik, terima kasih. Dan silakan untuk gabung di 085163150885. Sekali lagi di 085163150885. Selamat siang dari Mbak Asih yang ada di Purworejo. Saya ASN di lingkungan Kemenak. Loh, sama dengan Pak Walu ya. Salam kenal dari Mbak Asih. saya, Mbak Asih. Mbak Asih, saya ASN di lingkungan Kemenak akan menanyakan tentang zakat. Sebenarnya zakat yang kita keluarkan atau langsung dipotong untuk khusus ASN itu harusnya nominal berapa dari pendapatan kita? Terima kasih. Ya, Ya kan Pak Walu ya. Sebelum saya menjelaskan yang pertanyaan Mbak Asih, saya menanggapi tadi pertanyaan ke Pak Herim. Beberapa waktu yang lalu PCNU dengan Les Bumi juga Lazisu dan teman-teman itu tanam penanaman pohon ya, di itu Sidandang. di Sidandang ya, betul. Berapa ribu pohon ditanam itu gerakan nyata PCNU itu. Ya, dan siap. itu Mas Haji, untuk momen menanam pohon di mana Pak tadi Pak? Sidandang, alhamdulillah LPBNU Kabupaten Purworejo mendapat pentasarufan dana dari Lazisu untuk pengadaan untuk pengadaan bibit, bukan, pengadaan alat-alat siagaan bencana. Ya, kita bantu sebesar cangkul dan sebagainya. Sebesar 5 juta rupiah. Luar biasa. Kemudian Lazisu juga menyumbang 500 bibit pohon ringin. Harapannya ditanam di sekitar di sana semua. Ya, dan aja lembaga yang lain banyak sekali ribuan. Betul, emang itu dibuka donasi tanaman memang. Jadi itu bukti nyata kita andil dalam ekoteologi secara langsung. Kemudian pertanyaan Mbak Asih bagus sekali karena ini memang pertanyaan sering tidak hanya di Kemenak tapi juga di Pemda juga ya. Saya tidak akan memberi jawaban teoritis tapi aplikatif. Saya itu ASN Kemenak ya. Betul, sama nih Mbak Asih. Ya. Kita pegawai Kemenak. Pegawai Kemenak Purworejo itu semuanya menandatangani untuk membayar zakat. Tidak hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan kinerja. Iya. Jadi seperti saya itu 4A. Gaji pokok ya 5 juta sekian. Kemudian ada tunjangan saya grade-nya 9 itu dapat 3, sekian. Saya itu tiap bulan membayar zakatnya. Itu ini cerita supaya menjadi pendidikan ya. Menjadi pendidikan. Edukasi. Ya, bahwa ini sudah real dipraktekkan oleh Kemenak Purworejo termasuk Mbak Asih ini ya. Mungkin betul. Mbak Asih dari ASN Kemenak. Saya itu setiap bulan berarti dipotong gaji pokok 90 sekian atau 100 sekian, kemudian tukinnya itu 90 sekian. Jadi tiap bulan ada kurang lebih 190-an atau 200. Kemudian tahun berarti tinggal mengalihkan. Jadi saya membayar zakat profesi dari hasil gaji saya kerja di Kemenak itu, berarti setahun itu sudah mendekati angka kurang lebih 2 juta lebih ya. Kalau itu buat 200 saja kan 10 bulan 2 juta, berarti 2 juta 400-an 20. Ya. Pertanyaan saya ini ikhlas enggak? Saya ikhlas, malah saya itu selalu berdoa Pak Haji. Mudah-mudahan bulan depan naik saya dipotong saya dipotong zakat 10 juta. Otomatis gajinya naik. Kita berbicara cara berpikir ya. Betul. Cara berpikir. Kalau saya dulu diajari dosen saya seperti itu Pak Haji. Waktu saya masih tahun 90-an jadi mahasiswa. Harusnya logikanya kita itu kalau dipotong zakat semakin besar itu senang. Dipotong 2,5 semakin besar semakin senang. Berarti apa? Penghasilan kita tambah besar. Tapi kalau nggak pernah dipotong, ya ampun gitu. Jangan-jangan kita termasuk yang kurang. Makanya kalau ketentuan ini menjawab secara detail sekarang. Sebenarnya ketentuannya bagaimana itu sudah ada surat edaran dari Basnas terbaru. Basnas saya acuannya karena saya berbicara tentang regulasi, termasuk Lazisu itu harus tunduk pada aturan. Jadi Lazisu itu walaupun punyanya PBNU, PCNU, dia harus tunduk pada undang-undang zakat, tunduk pada peraturan pemerintah juga. Itu sudah ditulis per bulan dikatakan dia memenuhi zakat profesi itu kalau nggak salah 7 juta sekian. Nah, kalau belum memenuhi bagaimana? Kalau di pemerintah daerah batas kalau nggak salah itu infak. Kalau nggak salah infak itu. Ya kembali kepada kesadaran kita bersama bahwa apa yang kita keluarkan, entah itu namanya zakat, kalau sudah memenuhi nisab, kalau belum berarti infak sedekah,
insya Allah uang yang dipotong itu kita bayarkan ya. Kalau saya sudah dipotong bendahara, tapi saya mengikhlaskan, saya nggak akan menghitung-hitung, bahkan saya berdoa kalau potongannya lebih besar, zakatnya lebih besar, karena berarti itu saya akan menjadi orang mampu di dunia. Kalau sedikit berarti enggak kan gitu. Nah itu insya Allah bermanfaat orang-orang yang tidak mampu. Oke, baik, terima kasih juga yang sudah gabung di 0851 63150885. Lah sekarang ini dari Pak Toto yang ada di sebentar Pak Toto. Pak Toto yang ada di Purworejo saja. Terus kalau gaji kita sudah dipotong, ternyata kita juga harus masih menanggung pajak. Bagaimana itu? Silakan. Ini yang harus menjawab harusnya akuntan. Tapi ya saya mencoba mudah-mudahan nanti bisa diterima. Ini kalau umpamanya salah ya nanti kita cari referensi lagi ya. Di SPT tahunan kalau kita mengisi pajak, kemarin saya coba isi tapi belum selesai. Itu kalau kan pajak itu zakat bisa menjadi pengurang. Bisa dimasukkan itu kalau nggak salah. Jadi dipotong pajak berapa, setahun berapa. Kalau saya tak isi, saya dipotong pajak sekian saya isi Pak Haji, nanti bisa menjadi pengurang itu. Oke, berarti Pak Toto jangan sampai lewat itu ya, di akun pajak. Ya, isinya itu. Kalau sudah bayar zakat ya berarti dimasukkan di pengurangan biar ya, bisa menjadi pengurang ya. Oke, begitu Pak Toto, terima kasih. Dan kita kembali lagi ke tema besar kita pada siang hari ini, live talk bersama Irama FM dan kerja bareng dengan PCNU Kabupaten Purworejo. Siang hari ini hadir juga Mas Hakim dari Mas Hakim LTNNU Mas Hakim, dan juga krunya Mas Hakim dari Ansor juga hadir membantu, dan makasih juga untuk kru Irama FM Mas Riyadi dan juga Mbak Amel yang sudah setia menemani obrolan kita pada siang hari ini di live talk pada siang hari ini, Syiar Ramadan bareng PCNU Kabupaten Purworejo. Masih tema besar kita yaitu tentang sadar zakat menuju insan maslahat. Kemudian kita kembali ke tema yaitu tentang tujuan dan prinsip zakat. Silakan bisa dibeberkan Pak Walu ya. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Irama FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada tujuan kita itu membayar atau kedudukan zakat. Tujuan zakat itu sebenarnya apa ya? Kalau saya kelompokkan menjadi dua, Mas Haji. Tujuan yang berkait dengan muzaki, berarti pembayar zakat. Yang kedua adalah tujuan untuk mustahik atau orang yang menerima zakat. Tujuan untuk para muzaki atau para pembayar zakat ini yang sudah dikenakan kewajiban zakat ini adalah melatih diri untuk ikhlas. Itu pertama. Karena untuk ikhlas itu ya sulit memang, ya kan? Karena yang dihitung itu biasanya kalau uang kita itu yang dihitung itu kelonge. Apalagi mendekati momen-momen lebaran seperti sekarang ini, kita mendapatkan yang ASN mendapatkan gaji 13, dapat THR tapi dipotong semua. Ya, biasanya kita ini pertama. Jadi kalau saya ya itu untuk ikhlas dulu. Memang itu melatih ikhlas. Nanti kita tidak menghitung yang dipotong, tapi umpamanya kita punya 100.000 untuk infak 10.000 masih 90.000, kita nggak menghitung 10.000-nya, kita masih diberi karunia rezeki Tuhan adalah 90.000. Ini alhamdulillah kan gitu. Kemudian mendidik kita itu untuk taat, ini muzakinya ya, orang yang bayar zakat. Taat, disiplin. Tadi saya sudah sampaikan perintah langit, perintah bumi, perintah Tuhan, perintah negara. Kita melatih itu, memang meskipun dengan aturan di pressing dengan aturan negara. Jadi ya mau tidak mau ini melatih kita untuk disiplin dan taat. Ya kita ati Allah, taat kepada Allah, ati Rasul, wa ulil amri ya. Kita taat pada ulil amri itu berarti taat kepada negara. Tidak hanya yang dinas dalam Al-Qur'an hadis, tapi juga zakat ini sudah diatur oleh negara, dituangkan dalam undang-undang. Kita itu termasuk ini Mas Ci. Kita itu harus termasuk bahagia dan bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Negara kita itu negara berdasarkan Pancasila. Betul. Bukan negara agama. Tapi kalau kita lihat regulasi perundang-undangan, apa yang diinginkan umat Islam itu dipenuhi semua.
undang-undang itu lengkap itu. Nggih. Undang-undang rukun Islam itu dari apa? Dari perkawinan, zakat, betul. wakaf, Nggih. apalagi ada semua itu. Yang memang kita bukan negara Islam tapi kebutuhan umat Islam diatur dengan undang-undang termasuk di dalamnya. Makanya ini juga menguji ketaatan kita. Ketika kita sudah mempercayakan kepada negara, syariat Islam ini diadopsi dalam undang-undang, ya kita harus mentaatinya. Itu untuk muzaki, ini ringkas. Kemudian yang kedua untuk mustahik atau orang yang menerima zakat adalah kalau saya ambil substansinya sebenarnya. Substansi zakat itu untuk mustahik itu adalah mengentaskan kemiskinan. Kalau dulu kita berbicara, kalau kita mendengar ngaji dari Pak Kiai atau Pak Kaum atau Ustadz, biasanya kan kalau mau hari raya Idul Fitri semua harus tersenyum kan gitu. Oke. Makanya bayar zakat fitrah yang mampu di Pak Kiai, di Pak Kaum, kalau sekarang di lembaga zakat itu diberikan kepada yang tidak mampu supaya apa? Mereka tersenyum pada hari raya, bisa Oke. ikut makan bersama. Kalau kajian dulu ya, tapi kalau kajian sekarang harusnya tidak cukup itu, tapi mengentaskan kemiskinan. Oke. Sekarang kan ada terminologi sejahtera itu seperti apa? Betul ada. Lah, sudah masih ada sekian juta, 2-3 juta. Lah 2-3 juta ini bagaimana kita angkat hidupnya menjadi sejahtera, terangkat dari kemiskinan. Seperti tujuan kita bernegara berbangsa itu kan adalah mensejahterakan kan, kesejahteraan umum. Nah, zakat itu mempunyai tujuan, salah satunya itu saya ambil pokoknya saja, yakni mengentaskan atau mengangkat dari garis kemiskinan kan gitu Mas Haji. Kemudian prinsip zakat, karena waktu pendek saya ambil yang pokok saja. Prinsip zakat itu adalah mempunyai makna filosofis, adalah berkeadilan, pemerataan. Kalau kita berbicara ekonomi Islam itu sebenarnya secara tidak langsung itu adalah membatasi kekayaan. Islam itu membatasi kekayaan maksudnya apa? Jangan sampai ada orang itu kaya sekali sampai menguasai kekuasaan negara, ekonomi negara full. Sementara masih ada orang yang jatuh kemiskinan. Maka zakat ini adalah salah satu alat untuk membatasi kekayaan. Dipotong 2,5%. Coba bayangkan kalau zakat mal kita tadi bicara sebelum zakat mal ya. Belum. Padahal kalau bicara zakat mal, Mas Haji, dari perdagangan, perekonomian, perniagaan, emas, pertanian, kalau itu dipraktekkan, kita itu umat Islam kaya raya dan kemiskinan itu sangat kecil. Karena apa? 2,5% itu dipotong. Ya seperti kami mengenai tadi ASN. Coba kalau itu dikembangkan ke pertanian, perdagangan, kemudian pengusaha besar, kekayaannya yang triliunan. Coba kalau motong 1 juta 2,5%, ketemunya kecil. Kalau 2,5% dari 1 triliun berapa itu coba bayangkan. Itu prinsip pemerataan dan keadilan. Sehingga zakat itu kalau betul-betul nanti menjadi semangat, menjadi giroh kita bersama, baik zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan nyata, tidak hanya ceramah tapi dipraktekkan, tidak hanya menjadi semacam nilai-nilai prestis, tapi juga betul-betul dihidupkan di masyarakat, maka akan terjadi keadilan. Ya sama dengan dasar Pancasila kita kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zakat menjadi jawaban. Prinsip zakat itu adalah yang saya ambil banyak sebenarnya prinsip zakat, tapi kami ambil satu, ya ini adalah berkeadilan dan pemerataan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ria yang ada di Ganggeng. Mbak Ria, terima kasih untuk WA-nya di 085163150885 tentang zakat mal. Pas ini barusan Pak Awal membahas tentang zakat mal ya. Zakat mal, seumpama setiap tahun saya membayar zakat mal, saya niati membayar zakat mal karena tidak bisa menghitung bagaimana caranya harus mengeluarkan zakat mal. Apakah itu sudah termasuk bisa diterima sebagai zakat mal saya? Terima kasih. Ya, terima ini kasih. Masalah hitungan ini berarti untuk Mbak Ria yang ada di Ganggeng. Mbak Ria, ini sekalian, insya Allah nanti Lazisnu akan buka gerai di dekat kantor PCNU, sebelah baratnya itu ada toko, dan mulai akhir bulan Ramadan akan buka gerai Lazisnu.
Mbak Ria nanti bayarnya zakat mal ke Lazisnu saja. Oke. Soalnya Jadi- sekaligus dihitungkan. Ya, Dihitungkan. nanti kita hitungkan. Jadi kalau jenengan perdagangan, umpamanya punya toko kelontong dan sebagainya, nanti akan dihitung kekayaannya, kekayaan toko kelontong itu, kemudian dihitung pinjaman, nanti dipotong 2,5%. Insya Allah kita hitungkan tidak lama, dalam hitungan 2 menit selesai. Oke. Karena apa? Kita punya aplikasinya. Wow, luar biasa Lazisnu. Aplikasi banyak, jadi tinggal nanti ngunduh, penjenengan punya kekayaan berapa, utangnya berapa, tek nanti keluar berapa yang harus Anda bayar. Oke, kalau berarti esensi dari pertanyaan Mbak Ria tadi, setiap tahun dia sudah berniat mengeluarkan zakat mal, tapi seadanya mungkin ya, artinya seikhlasnya Mbak Ria, apakah itu sudah bisa dikategorikan sebagai zakat mal? Ya kalau hitungannya pas nanti kekayaan Anda panjenengan ini dipotong 2,5% berarti zakat mal. Oke. Kalau Mbak- belum pas ya berarti masuk infak atau sedekah. Oh gitu Mbak Ria. Ini memang harus yang dulu-dulu disangsikan kalau mungkin zakat malnya itu Mbak Ria karena belum tadi Mbak Ria juga bilang tidak bisa menghitung tentang Ya, nanti apa ke Lazisnu aset aja, jihad. Mbak. Oke, Mbak siap Ria. Mbak Ria yang ada di Ganggeng. Silakan untuk bisa ke Lazis, nanti dibantu oleh tim Lazisnu untuk penghitungan dan sekaligus penghitungan zakat mal yang harus dikeluarkan Mbak Ria. Silakan untuk bisa Lazisnu. Untuk gerai sudah siap di akhir Ramadan? Insya Allah nanti 10 Mei Lebaran kita siap. Oke, Jadi luar ini Pak biasa. Haji, kemarin tadi malam kita juga rapat dengan panjenengan juga hadir ya. Insya Allah nanti kita mulai buka, kemudian kita akan melayani masyarakat umum dan juga utamanya adalah keluarga besar PCNU pengurusnya untuk zakat fitrah ya atau zakat mal yang membayarkan, kemudian nanti kita akan tasarufkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya warga Purworejo, monggo yang mau menunaikan zakat baik fitrah atau zakat mal, infak atau sedekah bisa rawuh, bisa datang di Gerai Lazisnu yang alamatnya kantor PCNU dekat Pondok Berjan. Oke, silakan di komplek pertokoan NU yang sebelah selatan, ya selatan jalan. Silakan untuk bisa menghubungi Gerai Lazisnu yang insya Allah H-10 Lebaran sudah bisa menerima zakat fitrah, zakat mal dan infak sodakoh dari masyarakat Kabupaten Dan kita akan Purworejo. juga menyalurkan, Oke. juga melaporkan. Nah, karena Jelas, Lazisnu, iya, betul. Lazisnu juga tidak hanya menerima tapi menyalurkan, daya gunakan dan juga melaporkan. Laporannya sampai ke PWNU Jateng, juga ke PBNU. Oke, baik, terima kasih. Dan sebentar lagi memang kita akan intenskan dengan kegiatan zakat fitrah terutama untuk menghadapi Lebaran. Nah, untuk besarannya zakat fitrah sekarang, Pak Wal, yang sudah ditetapkan atau menjadi acuan, menjadi pedoman yang harus kita semua masyarakat Purworejo, tidak hanya masyarakat Nahdien aja, tapi semua pendengar Irama FM masyarakat Purworejo yang menjadi acuan itu. Kalau seumpama diganti beras boleh atau enggak, seberapa besarnya, silahkan mungkin bisa dijelaskan Pak Walu ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita panduannya regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Basnas dulu, Basnas nasional, kemudian dikeluarkan oleh surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kemudian ditandatangani oleh Basnas, kemudian juga ditandatangani oleh MUI Kabupaten Purworejo. Di edaran pertama itu mengatur tentang zakat fitrah. Nominal berasnya itu adalah 2,7 kg. Ini yang sudah disepakati oleh Kemenak, kemudian MUI dan Basnas. Artinya ini lembaga-lembaga yang memang secara negara sudah disahkan. Kalau diuangkan itu adalah ada 2 kategori. Untuk beras premium itu 40.000, kemudian untuk medium itu adalah 35.000. Itu kalau dikonversi ke rupiah ke gitu. uang. Kemudian tadi malam kita diskusi dengan teman LBM itu, ya kalau bayar zakat baiknya pakai yang medium. Oke. Medium artinya yang bagus. Yeah. Jadi ya milih angka 40.000. Kalau 2,7 kan kita nggak usah debat ya, karena ukurannya ini kehati-hatian, kita ambil 2,7 kg. Walaupun 2,5 juga sudah ada standar nisab, tapi untuk kehati-hatian Kemenak, MUI, Basnas
membuat edaran yaitu 2,7. 2,7. Jadi 40.000. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang fidyah enggak ini? Belum. Oh, belum, ya? Boleh diceritakan juga atau mungkin dibeberkan tentang gitu ya. fidyah juga ini, Iya, karena Lazisnu juga menerima orang yang mau berfidyah. Ya, oh ya. Jadi tahun ini dimunculkan edaran itu. Kalau tahun kemarin itu edaran itu hanya membahas zakat fitrah. Fitrah, betul. Ya, kemudian tahun ini mulai dimunculkan tentang fidyah, karena fidyah ini mungkin juga termasuk potensi yang bisa digali dan bisa untuk tadi pengentasan kemiskinan. Jadi kalau kajian fikih nanti ahlinya Pak Kiai Pak Ulama ya, Mas Haji. Kalau saya nanti dari kajian fikih saya takut salah. Jadi edaran itu pertama mencantumkan fidyah itu adalah jumlahnya 0,7 kg per hari. 0,7 kilogram per hari. Ya. Ini memang terjadi perbedaan. Basnas itu mengeluarkan, mengkonversi tidak hanya 0,7, karena orang makan itu tidak hanya sekali, betul, tapi bisa 3 kali, ada lauknya kan gitu. Kalau Basnas itu, Basnas nasional itu kalau nggak salah fidyah itu tinggi, ada kalau nggak salah 60.000 atau berapa. Kalau dikonversi ke uang. Kalau dikonversi ke uang, dari 0,7 kali makan 3 kali ditambahi lauk dan sebagainya. Betul. Itu sudah paket komplit ya, 60.000 gitu. Ya, komplit. Kemudian orang mau sego karo uyah gitu. Ya, kemarin MUI Basnas, kemudian Kemenak membuat edaran merujuk ini, kalau nggak salah fidyahnya itu senilai 45.000, sama dengan 45.000 kalau premium, medium 35.000. Kemudian edaran ini sudah diedarkan, kemudian terjadi diskusi, terjadi dinamika dari teman-teman LBM, kajian fikih dan sebagainya, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di bawah, di pinggiran, di desa-desa itu. Ada beberapa yang telepon saya juga, kalau itu dikonversi menjadi makan 3 kali dan sebagainya nanti memberatkan Pak, kasihan yang tidak puasa, kemudian manula, kemudian lansia harus membayar fidyah sebesar itu. Padahal fikihnya itu cukup 1 mud 0,7 kilogram kan gitu. Sehingga dari dinamika, kemudian dalam tanda kutip perdebatan, teman-teman yang ahli kitab, ahli fikih juga mengkaji. Kalau tidak salah kemarin sore ada rapat koordinasi kembali antara Muhammadiyah, PCNU, kemudian Kemenak, MUI, Basnas untuk Purworejo. Ini artinya edaran lokalistik ya untuk Purworejo. Itu ditetapkan untuk fidyah cukup 0,7. Dan nilai uangnya kalau nggak salah 10.000 sekian. 10.000 itu tidak perlu dikalikan 3? Tidak. Itu edaran yang terakhir, mungkin saya juga belum baca, tapi saya sudah diberitahu ini untuk menjawab dinamika yang berkembang. Karena ada mungkin ya sudah simbah-simbah, tidak puasa, nanti saya nggak bisa membayar fidyah karena nilainya terlalu tinggi. Lah saya gimana bisa puasa, tersah dan sebagainya kan itu. Artinya itu jawaban, dan tidak salah, karena memang 0,7 itu sudah menjadi acuan lama fikih. Kalau bahasanya teman-teman yang LBM itu kan itu sudah ditentukan sejak dulu gitu. Mas Riyadi harusnya siapa? Amel harusnya di sini karena dia kan lagi menyusui, tidak puasa. Ini harusnya 0,7 itu. Kalau khusus Amel dikalikan 3, Mas Riyadi. Ya betul Mas Haji. Jadi gini, kalau mau membayar fidyah lebih ya boleh-boleh saja, malah bagus. Saya tiap hari makannya pakai daging sapi ya. berarti nilainya lebih tinggi. 0,7 kilo tapi daging ya. Daging sapi ya kan. Saya nggak pernah makan nasi Pak, saya itu meniru orang barat, makanya daging sapi banyak. Ya berarti dia fidyahnya daging sapi. Baik, terima kasih. Dan memang kita membutuhkan satu manajemen waktu yang sangat kompak pada siang hari ini. Tadi kita start jam 1:20, sekarang jam 2:15, kurang 5 menit saja. Dan mungkin gimana Pak Heri? Boleh kita ngobrol sampai besok pagi? Kayaknya ini ramai Pak Heri. Mungkin kita duduk bersama di lain waktu. Di lain forum. Baik, di akhir kita karena memang keterbatasan waktu yang
harus kita akhiri pada acara siang hari ini. Mungkin di sesi yang paling terakhir adalah closing statement. Ada sesuatu yang belum disampaikan mungkin dari materi yang sudah akan disampaikan sama Pak Wal, tapi belum tersampaikan di sesi paling terakhir ini. Closing statement silahkan bisa disampaikan untuk pendengar Irama FM, untuk warga Nahdliyin dan warga masyarakat Kabupaten Purworejo khususnya. Silakan Pak Wal. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Irama FM dimanapun Anda berada yang berbahagia, atas nama Lazisnu PCNU Kabupaten Projo, di pertengahan bulan Ramadan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dengan sempurna, nanti bertemu Amin. dengan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kemudian kami mengingatkan ada kewajiban agama, sifatnya wajib bagi kita yang mampu harus kita tunaikan, yakni menunaikan zakat, baik zakat fitrah di akhir bulan Ramadan dan zakat mal. Monggo bisa ditunaikan melalui lembaga amil zakat resmi. Ada Basnas, kalau kita Lazisnu juga ada Lazisnu, siap menerima, mengumpulkan dan mentasarufkan zakat yang panjenengan bayarkan. Insyaallah akan kami tasarufkan kepada yang berhak menerima. Saya kira itu Pak Haji. Oke, satu pertanyaan dulu di spill dari Mas Ageng yang ada di Purworejo. Untuk Lazisnu apakah juga menerima zakat beras? Iya, atau iya. khusus uang? Kita menerima. Oke. Jadi gini, zakat itu prinsipnya kan makanan pokok, sebenarnya beras ya. Kemudian dari kajian-kajian fikih, kemudian kajian-kajian kontemporer sekarang, ada yang ingin menunaikan dalam bentuk uang. Kita tetap menerima dalam bentuk beras dan bentuk uang. Oke, baik Mas Ageng, seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke narasumber yang kedua, Pak Heri Suyanto, Ketua LPBI NU Kabupaten Purworejo, untuk bisa memberikan closing statement tentang obrolan kita pada siang hari ini. Ada yang belum disampaikan, mungkin sudah ada unek-unek di pikirannya Pak Heri tapi belum tersampaikan. Silakan disampaikan Pak Heri. Langsung saja. Yang menjadi harapan saya adalah harapan untuk Lazisnu, Mas Haji. Oke. Semoga ke depan Lazisnu semakin dilancarkan dalam segala usahanya. Amin, amin. Untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apapun yang itu nantinya sangat berguna untuk menunjang seluruh kegiatan Lazisnu khususnya dan juga LPBI, Mas Haji. Karena seperti saya sampaikan tadi, pembiayaan Lazisnu operasionalnya itu sangat bergantung kepada keuangan dari Lazisnu. Oke. Dan juga yang menjadi harapan saya, dengan semakin banyak dana yang dapat dikumpulkan oleh Lazisnu, nantinya otomatis akan semakin banyak yang bisa kita tasarufkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya warga NU. Karena sampai hari ini terus terang memang pembiayaan dari Lazisnu memang masih sangat terbatas. Jadi untuk penanggulangan bencana kita belum bisa berbuat banyak. Semoga kedepannya semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di bidang penanggulangan bencana dan juga penanggulangan perubahan iklim. Untuk masalah perubahan iklim, harapan saya semoga seluruh masyarakat Purworejo pada khususnya semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Untuk warga NU sendiri, mohon maaf, kita sangat sering dikritik untuk masalah yaitu misalnya sampah dan kebersihan. Oke. Misalnya setelah pengajian akbar, setelah sholawatan, kok malah sampah sangat bertebaran. Itu kita sangat sering dikritik untuk masalah itu, baik dari kritik dari luar maupun dari kalangan NU sendiri. Semoga kedepannya semua masyarakat semakin sadar akan pentingnya
kelestarian lingkungan hidup. Oke, baik, terima kasih. Dan tadi digarisbawahi oleh Pak Heri tentang sampah dan lain sebagainya, termasuk ketika pengajian akbar. Tapi sudah kita contohkan kemarin Mas Hakim ketika kita acara besar peringatan Hari Santri, segitu banyaknya orang di alun-alun Purworejo, tapi setengah jam setelah itu kita sudah bisa membersihkan alun-alun Purworejo dan diantaranya sekitarnya. pionirnya LPBI NU. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk dua narasumber hebat pada siang hari ini, Bapak Waluya Esagi. Beliau adalah ketua dari Lazisnu Kabupaten Purworejo, dan Bapak Heri Suyanto, ketua LPBI NU Kabupaten Purworejo. Terima kasih hadirnya panjenengan. Kembali ke Pangkalan lagi. Sama-sama, terima kasih juga. Hanya bisa menyampaikan terima kasih. Acara ini digagas oleh PCNU Kabupaten Purworejo kerjasama dengan LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo. Saya dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.